Contoh di Smesco itu ketika gua rebranding dengan logo barunya yang seperti ini, gitu kan, itu tuh arti ada semangat 3S. 3S artinya? Sinergi, sosial, solidaritas. Oke. Hey guys, welcome to my podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini seorang yang sering saya dengar dari mutual friend namanya. Beliau pengusaha di berbagai bidang. Yang mungkin kalian semua ketahui adalah salah satu pendirinya The Good Step, retail store chain yang ternama di Jakarta. Mendirikan juga perusahaan furniture, Akupunto. Kemudian juga mendirikan makerspace namanya Industri, sudah 6 tahunan dan mendirikan sudah meluluskan 6.000 kalau nggak salah 6.000 peserta workshopnya, dan terakhir menjadi pejabat sebagai direktur utama di Smesco. Oke, so before we start, kalau suka dengan podcast gua, please like and subscribe. Oke, ada di YouTube dan Spotify. Bro Leo, welcome. Thank you for coming. Thank you for having me. Yeah. Bro, ini gue sering dengan nama lo dari mutual friend lah, dari Tani, dari Nico, dari siapapun lah, sering lah. Gue taunya lo itu The Good Step. Yeah. Kemudian if we can start, karena settingannya di toko musik nih. Kalau gue pernah baca, lo kan dulu pengen jadi rockstar sebenarnya. Maunya. Apa? Singer atau apa? Ya karena keterbatasan skill, ya nyanyi aja. Gitu. Tapi gue denger lo itu enak voice-nya. Apa? Idola lo siapa? Nyanyi? Nggak ada sih sebetulnya, lebih ke band kali ya. Kalau singer sih sebetulnya nggak ada gitu kan. Band siapa? Vokalis gitu nggak terlalu gimana. Tapi kalau band mungkin ya karena mulainya waktu itu di era-era SMA, pada waktu itu juga alternatif rock lagi gede-gedenya gitu kan. Pearl Jam gitu kan, Nirvana gitu dan lain semuanya. Termasuk salah satu yang nyangkut itu Weezer gitu kan. Weezer. Mungkin nggak tahu lah, mungkin persona dari Weezer gitu dan segala macam dengan tegikannya dan juga musiknya melodik tapi rock gitu kan. Itu kena banget sama gua gitu. Tapi you didn't want to continue ya waktu itu ya? I didn't want to continue, bukan I didn't want to continue. I mean I decided, maksudnya ya udahlah ini hobi aja gitu kan. I mean you don't have to be ngoyo sampai kayak like udah gua mesti jadi musisi atau terlibat di this become my career gitu kan. Gue inget banget satu ketika gue lagi audition for this band yang adalah band kayak college punk gitu, temen gue di Houston di Texas. Ya terakhir pas sudah selesai audisi dia bilang, you don't have the chops man. Waduh, di situ ya gue langsung iya benar juga sih lo ya kayak terima kasih. Jadi in the US you're still trying to be vocalist? I was hanging out with rockers gitu kan. I mean like with my college friend gitu yang juga ya underground musicians gitu, maksudnya we go to clubs and mereka play gigs, gue ikut kemana gitu kan, ngintilin waktu zaman Deftones gitu kan, dan segala macam. Stephen Carpenter gitaris ya gitu lah pokoknya ya. Jadi karena scene-nya lumayan happening waktu itu, gitu kan, and happens to be ya gue juga suka sama genre-nya gitu. Jadi ya kalau balik zaman itu bro, jadi lu dari SMA, what made you decided to go to US? Simple sih sebetulnya, karena gue grow up dengan American movies, American music gitu kan, sehingga otomatis lah ya gitu. Jadi belajar Inggris juga ya boleh dibilang otodidak ya, gara-gara dengerin musik dan nonton film gitu kan. Di sekolah ya gitu-gitu aja. Langsung Pasadena? Enggak, jadi ke Houston, Texas dulu. Houston, Texas, Itu pun juga ceritanya tidak terlalu glamorous gitu, karena ngikutin my sister aja gitu. Di mana? Udah di Houston, di Art Institute of Houston. Di situ gue belajar graphic design. And then you move to Pasadena? Then move to Pasadena. Itu gue pernah dengerin di interview lu salah satunya ya,
you were working like for 1 year, and then you got fired. Kan ada itu ya, namanya apa sih? Ya permit untuk kerja setahun lah ya. Practical apa gitu, aku lupa. Ya udah, dan digunakan karena kan ya it's untuk cari pengalaman lah. Tapi ya di kayaknya the wrong company, the wrong job or whatever gitu lah, and the wrong mindset juga dari gue juga gitu kan. Jadi lu mainan game terus? Ya gue main game terus gitu karena gue merasa ini tuh kerja 9 sampai 5 gitu kan. Ternyata di depan komputer terus kayaknya mau gantung diri gitu kan. Jadi aduh nggak betah banget. And then ya gue memposisikan diri supaya dipecat. Sengaja memang. Sengaja, ya udah main game aja. Bosnya ngeliatin dari belakang gue main aja game. Akhirnya mungkin dia nggak tahan. 2 bulan kemudian gue dipecat, gue mah happy banget. Gitu. Ya terus di situ ya mungkin mulai mengkoreksi diri. Ya maunya apa sih gitu kan. Dan ya bokap gue waktu itu bilang, maybe you should try product design. Product design, and then you move from graphic basically to product design ya? Yes. Yes. Product design waktu itu di Pasadena. Pasadena Art Center College of Design. Pasadena. It's one of the best design school di Amerika, di LA. Gue selalu suka gitu dengan presentasi mereka, brosur mereka segala macam. Gak masuk yang gak gampang, keluarnya gak gampang. Jadi waktu itu pas perpindahan itu transisi, I have to take night school dulu, bikin portfolio baru karena kan dari visual communication ke product design. Kan gue nggak punya portfolionya, dan portfolionya harus direview. Jadi udah 3 bulan pertama sekolah malam, terus ya luckily diterima gitu kan, and then the rest is just school. Gitu, bener-bener. Lulus kerja di sana atau gimana? Lulus terus nganggur beberapa bulan itu kan, party melulu di sana gitu. Di sini nggak ada kerjaan di sana. Sempet lah kayak interview gitu kayak lontang lantung. Menurut gue akhirnya gue decided my sister's getting married. Getting back to Indonesia. Terus mesti pulang kan. Mesti pulang ya, terus ya gue pikir ikut. Udahlah tinggal aja semua gitu. Karena gue ngerasa pada saat itu ngapain ya gue berkecimpung di kolam yang begitu besar, and I'm a small fish. Ya mendingan gue jadi big fish in a small pond. Dan gue yakin kalau gue pulang gue jadi big fish. Gitu ya, sepede itu dan yakin gue gitu kan. Kayak ya udah. Ya kan you have to weigh your chances kan. Gitu. Jadi lu balik, lu become jadi lu bener jadi big fish gak di small pond waktu itu? Waktu pertama kali? Jadi big fish. Di mana lu main di mana waktu di product design? Product design. Ya, ini the good step pertama kali atau bukan? Aku Punto. Aku Punto pertama kali justru. Jadi maksudnya 2002, 2003 ngebangun brand Aku Punto gitu kan. Terus ya we won so many awards. Red Dot gitu Awards kan. ya di Hong Kong. Ya Red Dot salah satunya. Terus ya pameran intensif ke luar negeri dan sebagainya macam lah. Tapi ya at the end of the day dunia product design pun ternyata yang gue tekuni dan gue cintai, I don't get the satisfaction yang gue cari juga gitu. Maksudnya ternyata I want more than that gitu kan. Yang tadinya gue pikir gue pengen nih jadi product designer terkenal di dunia gitu misalnya. Ya nggak segitunya juga gitu. Pas gue ketemu sama mereka juga sebetulnya ya B aja gitu ya. Maksudnya saya kayak so what gitu maksudnya. Kan it's not nggak meaningful juga gitu kalau misalnya gue pursue, gue merasa ya gitu ya, don't get me wrong gitu, maksudnya ada orang yang ya bukan buat gue aja gitu. Intinya gue selalu lo secara achievement tapi sebenarnya achieve kan, dapat award kan dari Aku Punto kan. Sure, achievement menurut gue sih ya is a result because ya lu punya passion gitu kan. So lu kejar sampai lu bisa dapat gitu kan, and then you achieve gitu. Tapi kalau setelah you achieve and then you don't get the original intentionnya gitu kan ya, terus kan ya berkali-kali begitu ya kan namanya buang waktu. Ya, kan? Jadi itu membuat lu stop nggak terusin Aku Punto atau gimana? Nggak langsung segitu sih, tapi maksud gue mulai mencari avenue lain gitu yang dimana mungkin gue bisa grow gitu kan. So I started to do other things. Other thing ya being breast spot mungkin waktu itu? Sebelum itu banyak gitu kan.
jadi IO gitu kan, konsultan lah apa ini segala macam serabutan lah pokoknya ya kan. Tahun berapa? 2003, 2004? Ya sebelum Bright Spot lah antara 2005 sampai 2009 gitu. 3-4 tahun gitu ya kan. Mulai jadi konsultan buat brand lain gitu kan, setelah punya positioning lah gitu kan. Istilahnya kan you make your name ya. After I made my name a bit gitu kan, setelah dikit punya nama nih, terus ada yang bilang, oh bisa nggak jadi konsultan? Ya bisa aja, ya ngemeng aja, ya kan. Ya enak dong kerja ngemeng doang gitu kan. Ya udah desain ini segala macam, udah lala. Ya tapi di situ gue paham gitu maksudnya, jadi konsultan itu sebetulnya is the best job in the world. Meaning? You get paid and you learn. Oh yeah, that's true too. Using other people's money. Iya kan? If you fail, ya kadang-kadang kalau yang konsultan brengsek gitu ya bilang aja, oh itu klien gue susah gitu kan, ada apa segala macam. Tapi kalau misalnya project berhasil, you get all the glory, no? Kayak oh iya emang terima kasih gitu, kerjasama yang baik. It's BS gitu maksud gue ya itu konsultan itu sebetulnya kecuali konsultan yang datangnya dari pelaku ya. Menurut gue itu, itu sih jangan didengerin lah. Karena you practice what you preach lah ya. Have to gitu kan, I mean gimana otherwise gitu kan. Itu pun juga sebetulnya gue memposisikan diri sebagai konsultan yang agak ya boleh dibilang agak songong lah ya. Dalam arti gini, kalau nggak deal sama ownernya langsung gue malas. Karena menurut gue ya positioning itu penting sebetulnya bukan begitu, karena I want to learn from somebody who is better than me. In this case ya the client, I know that he or she is better than me. Dan gue kalau deal sama dia, gue dapat ilmunya kan. Gitu. Jadi lu eksperimen luntang-lantung 4-5 tahun ya waktu itu ya? About lah. And then itu pertama kali lu started with Anton for Bright Spot? We met gara-gara karena gue berkecimpung di dunia pameran, gitu, exhibition, gitu emang family business juga. Ketemunya gara-gara Nike project. Ya waktu itu 2008. Jadi 2008 gitu kan. Jadi ya kita gabung bersama bikin Nike project itu, Nike Sportswear. Ya setelah itu ya ada momen di mana mereka lagi brewing Bright Spot concept gitu kan, and cause I was working with them already, ya terus gue denger projectnya, gue berpikir this is what I used to, this used to be my world gitu. Jadi itu kan dunia streetwear, dunia apa collectible items gitu, ya karena gue sebelumnya itu I was a big fan of Japanese streetwear gitu. And also designer toys before it was cool gitu kan. Before it was menggila gitu kan. Early Michael Lau gitu kan, Eric So dan segala macam gitu kan. The whole, maksudnya gue juga waktu zaman itu 2000-an itu I was dealing t-shirts gitu kan. Ke toko-toko yang jual Supreme gitu kan di LA, La Brea dan segala macam gitu. Jadi ya I was familiar with that world and I love that world gitu kan. Cuman pas gue balik Jakarta, gue kan fokus jadi product designer tuh. Jadi itu semua gue boxin, gue masukin aja gitu. Tapi mulai happening lagi waktu itu ya. Iya kan kayak I know this world gitu kan. Ya udah, Bright Spot pertama. Ya udah itu baju-baju gue, streetwear gue sama itu dipaparin aja gitu. Dan laku keras waktu itu ya. Nggak ada gue jual. Ada beberapa yang gue jual gitu kan. Ya tapi kan beberapa it's like highly valuable collectible gitu kan. Ya kalau adalah yang historinya gitu. So from Bright Spot you guys got the idea for ini ya, The Good Step ya. Yes. Ya mungkin pemikirannya kan cuman ini event yang semi permanen, gimana caranya bisa jadi permanen gitu kan, supaya bisa ongoing gitu, karena kan orang tuh kayak rindu ya, the feeling, the experience of Bright Spot itu orang tuh emang ngangenin banget sih gitu kan. Ya. Tapi The Good Step, what's the basic idea waktu itu? Buat sebuah retail space yang custom atau gimana? Intinya sih bagaimana bisa menaungi multi brands gitu kan, yang pada saat itu juga ya istilahnya sedang berkembang-kembangnya, ya didorong sama Bright Spot juga gitu kan. There has to be a bigger channel gitu maksudnya, untuk supaya ya mereka juga
industrinya juga maju gitu kan, berkembang. Kalau cuman event-event aja kan artinya kan sebentar aja gitu kan. So it's not an industry. If you wanna build an industry ya this needs to be industry like gitu industry like ya salah satunya ya harus jadi retail gitu kan. Seperti itu sih pemikirannya. Waktu itu pertama kali berapa toko ya waktu itu? Satu ya. And juga waktu itu pertama kali konsep di Indonesia seperti itu baru Good Step ya kayaknya. Yes, I think so. I think for your credit ya, waktu Melodia dibikin juga kita salah satunya melihat di Jakarta. Waktu kan dari Surabaya, Jakarta, waduh keren banget ya, kayak seperti itu ya. We never see anything like that gitu loh. Biasanya kan kayak fast food gitu, semuanya sama dari luar ya. Tiba-tiba ini something yang different. And waktu itu harus lokal nggak? Harus produk lokal atau nggak usah? We encourage local product gitu kan. Memang we champion local product gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak jual import gitu kan. Justru kan ketika kalian kita menaruh produk lokal dan produk import berdampingan dan si customer ini harus memilih gitu kan. Itu kan pemilihannya objektif gitu kan, bukan lagi kayak bela-belain lokal lah gitu kan karena kesiannya barang lokal nggak ada yang beli gitu. No. You buy it because you like it. Gitu kan? You buy it because you think it's cool gitu kan gitu. Alright. Guys, berapa episode lalu kita ngomong dengan Anton Wiryono. Anton Wiryono itu salah satu founder Good Step dan kita lagi podcast dengan Leonard Theo Sabrata, salah satu founder yang lain yang sekarang masih shareholder ya bro ya? Masih ya. So dari The Good Step dengan kondisi pandemi gimana? Suffer juga ya? Pastinya ya, maksudnya kita nggak spesial gitu dalam arti the rest of the world kena gitu terus kita nggak kena, nggak mungkin lah, semua orang kena gitu kan. Jadi kalau you guys had expansion plan sekarang harus di withhold semua ya mungkin ya? Ya sebetulnya saat ini kalau gue melihatnya ya pandemi ini kan in a way is a huge blessing in disguise. Reset, gitu everyone reset, kalibrasi ulang gitu kan, apa yang nggak penting memang harus ditinggalkan gitu kan. Yang muncul karena pandemi ini berarti adalah sesuatu yang memang berpotensi untuk lebih panjang gitu kan. Nah ini semua kan sebetulnya kesadaran kita sebagai manusia juga ya gitu, maksudnya like what's your priority gitu kan. Kalau misalnya semua orang mau lari ke arah yang sama yang sebetulnya kalau kita lihat juga sebetulnya nggak bagus-bagus amat, which is the bad side of kapitalisme gitu kan. Ya ngapain gitu maksudnya ya, kayak mendingan gue jadi orang kampung gitu kan, mending gue di kampung aja gitu. Makanya sekarang kan gerakan kembali ke akar dan lain sebagainya kan it's huge gitu because ya kita sempat lupa aja gitu maksudnya. So kembali ke akar, ini apakah sama dengan industri yang lu buat ini makerspace ini? Yes, itu mungkin benih-benih awal gitu dari pemikiran gue pribadi gitu kan setelah ngelalui beberapa hal gitu kan yang kayaknya menurut orang tuh sukses atau gimana tapi sebetulnya I don't feel it. Gue nggak ngerasain gitu maksudnya kayak ya so what lah gitu maksudnya ya oke, lu wah bro keren di acara lu ya so what gitu maksudnya. Ya itu kan nggak penting gitu maksudnya. Ya it's just ego lu aja jadi gede gitu kan. Ini pertama kalinya kita ketemu pejabat yang dari pengusaha kapitalis juga filsuf idealis. Iya nggak, karena gue bener-bener merasakan itu. Jadi gue pernah ya boleh dibilang stres lah gitu kan. Atau ya sedikit gimana terganggu gitu kan, depression atau semi depression, whatever you wanna call it. Tapi I felt the same pressure bro. Before I had a visit too long time ago. Katanya bilang, lu mau bangun toko berapa? 200 bisa. Kita invest gitu. Tapi then I find out what's for gitu. And then and you'll sing yourself, you're itu kan. Yes. Kan, karena kan biasanya pertanyaan orang kan gue jadi gede lo exit kan. Waduh exit. Then and do what that's the question So balik industri makerspace kan banyak dari yang orang-orang juga nggak tahu makerspace maksudnya apa sih? Sebenarnya makerspace itu karena kita caught the early wave di Indonesia pada saat itu makerspace lagi booming banget di SF Amerika. Banyak itu gue lihat makerspace. Lagi makerspace itu di sana, which is beberapa juga failing gitu karena I think a lot of people juga mereka ya itu dia tadi kalau boleh dibilang gue orangnya kayak seniman sedikit juga tapi sebetulnya gue kapitalis juga gitu kan, sosialis juga ada gitu. I'm very multifaceted gitu kan. But
most of all gitu, I do it for myself sih. Sebetulnya gue orangnya egocentric gitu kan. Kayak gue kan alpha Leo gitu ya kan. Iya, tapi so I do it for me dulu. Not for anyone else. Jadi makerspace sebenarnya for you first. For me. Jadi sebetulnya gue bikin itu buat supaya ego gue terpenuhi dulu. Karena gue waktu itu merasa, oh ternyata gue tuh orangnya bosenan. Jadi gue mesti terlibat di satu tempat di mana gue bisa hands on di berbagai macam hal. And gue nggak bosen. Dan makerspace you are hands on in what? Everything. In the first 6 months, I'm the only instructor. Gila. Gue ngajarin metal, gue ngajarin kayu, gue ngajarin kulit, gue ngajarin jahit. Wow. Including doing the business. Gitu kan, ya, so I can do everything, gitu kan, ya karena kalau nggak kayak gitu, ya ngomongnya self made, gitu kan, gerakan movement kita self made. Terus guanya sendiri nggak bisa, gitu, sama aja kayak gue mau ngajarin lu musik, main gitar, gue nggak bisa main gitar, ya nggak mungkin dong, ya kan. Hashtag self made, ini gue sedang, itu from your dad katanya. Ya sebetulnya gue ngelihat inspirasinya dari generasi bokap gue, gitu kan, yang people yang bener-bener self made, gitu kan, yang dari nol, dari miskinnya. Bisa keluar dari situ dan menjadi apa namanya, pengusaha yang cukup sukses gitu kan. Ya kalau kondisi generasi setelah itu kan sebetulnya berbeda gitu kan. Ya let's say lah, we're more privileged, edukasinya mungkin lebih baik, gizinya lebih baik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi I admire the baby boomers gitu, maksudnya spiritnya mereka memang di tempatnya beda ya. Ya beda dengan kita gitu, dengan kita yang X gitu kan. Nah, sekarang yang Z, yang Y beda lagi. Iya, kan? Milenial lagi lebih. Milenial beda lagi. Iya. So. Jadi industri you're no longer involved tapi masih eksis sampai sekarang industri. No, I'm still the founder gitu. I mean like for the last 2 years, 3 years gitu my wife run it. Ya kan. 6.000 lulusan ya katanya. 6.000 participants bukan lulusan. Iya, more than that gitu kan. Berbayar gitu kan, yang istilahnya di rawa buaya gitu kan, di tempat yang ghetto gitu kan, karatan debuan gitu ya, people still go. Karena ya mungkin konten yang kita provide ya beda, ada something gitu kan, like, and it's a community thing gitu kan, and it's quite a tight knit. Jadi sebenarnya Bro Leo ini lu sudah dekat dengan UMKM sebenarnya ya. Dari awal. Jadi brings us to the next topic. Why accepting the job? Bagi yang belum tahu, teman-teman. Jadi Pak Leo ini adalah direktur utama, CEO-nya dari Smesco, Small Medium Enterprise and Cooperatives, lembaga pengembangan pemasaran ya. Lembaga layanan pemasaran untuk UKM dan koperasi ya. Ya, under Menkop ya. Pak Teten Mas Duki. Kenapa terima bro? Ini kan lu lama hidup lu ini kan bosenan juga pengusaha kok jadi pejabat sih? Karena kalau tadi kita cerita gitu ya, jalur-jalurnya itu kan ada jalur edukasi, ada jalur subculture, movement gitu kan, ada jalur bisnis, entrepreneurship. Ya, I've tried all of them gitu kan. Gue udah coba itu, tapi apa ya, tujuan yang kita mau capai di ujung itu kayaknya masih sulit kalau gue belum punya pemahaman secara holistik gitu kan. Nah salah satunya yang mungkin gue gemes gitu kan, dan sebetulnya dari dulu juga agak berseberangan, itu sebetulnya government. Iya, that's true. Tapi justru karena itu lu harus masuk supaya orang nanya gitu kan, kok lu mau sih? Yes. Ya gue selalu jawab, ini again is for my egotistical purpose gitu kan. Gue mesti mengkalibrasi diri gue sendiri gitu maksudnya. Ya apa yang gue nggak mengerti ya gue harus pahami gitu kan. Ya mau memahami ya lu nyemplung gitu kan. Setelah gue keluar nanti gue udah calibrated gitu. Kalau mungkin dulunya gue sering marah-marah tentang pemerintah atau polisinya, sekarang mungkin gue yang dimarah-marahin tapi gue juga bisa mengerti gitu. Oh ya memang ini bisa, ini possible, ini nggak possible gitu kan. Ya plus juga menurut gue ya kalau dari dulu kan I always have this ya boleh bilang sense of nasionalisme lah, whatever you wanna call it gitu ya. Ya mungkin karena datangnya kegemasan gitu kan, dan juga ada sedikit pembuktian kali ya gitu ya. Ya karena datang dari maksudnya background minoritas gitu ya.
ya ada gitu, selalu kayaknya nasionalismenya tuh ada pembuktiannya gitu kan. Ya coba aja masuk gitu kan. Ya pengen lihat apa sih yang kita selama ini kan kayak mau nyumbang ke negara ini bagaimana gitu ya kan. Kalau dari bisnis bisa, tapi caranya gimana? Ini ada satu jalur yang belum pernah ditempuh. Ya iya masuk aja. Dan ini efek ke grassroots ya, ke banyak sekali ya aspeknya ya. Sangat. Kalau nanti kita ngomong bro, ada 64 juta ya, yang perhitungannya lu question juga 64 juta UMKM di Indonesia ya. Apa namanya? Ini sebenarnya lu lihat UMKM ini sebenarnya real nggak? 64 atau lebih besar atau lebih kecil? Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tapi kalau mungkin pribadi kayaknya sih mestinya lebih kecil, gitu kan? Lebih kecil dalam arti gini, tergantung klasifikasinya. Gitu kan? Kalau di classified atau definisinya UMKM usaha mikro kecil menengah apa menurut lo? Resminya itu kan UMKM berarti ultra mikro dulu. Ultra mikro itu kan berarti omset setahunnya itu kurang dari 50 juta. Kurang dari 50 juta, Ya, mikro itu kurang dari 300 juta. Setahun, kecil itu kurang dari 5M. Menengah itu kurang dari 50M. Nah, bayangkan dari yang 5M ke 50M aja udah different animal, gitu kan? Apalagi dari yang 5M sama yang 100 juta, gitu. Iya, jauh sekali. Jauh sekali, gitu kan? Ini apa ya? Oleh karenanya ya perlakuannya itu harus berbeda, gitu kan? Tetap kita support, kita bantu, tapi kan ya seperti kayak dokter ya, you have to prescribe the right prescription dong. Kalau enggak kan nggak sembuh gitu ya. Jadi yang ultra mikro dan mikro ini mungkin masuk ke satu kategori. Kecil menengah ini a different character. Yang terbesar di mana? Kecil menengah atau ultra mikro? Ultra mikro. Ultra mikro. Ultra mikro. Kalau lu sudah berkecimpung berapa bulan kan? You were sworn in di sumpah jabatan Desember. Iya. Lalu lu sudah pasti mulai pengalaman dong berapa bulan ini nanganin banyak UMKM ya. Halangan utamanya yang dari ultra mikro ini apa sih? Ya, Pak Menteri juga sering ngomong ini ya, maksudnya ini sebetulnya kalau dilihat dan secara jujur ini kan ekonomi subsisten gitu kan, yang artinya kan dia berada di situ kan karena ya kalau bahasanya dia ya nazib sama azab gitu kan, ya pokoknya ya bukan karena passion gitu terpaksa. Maksudnya ya terpaksa gitu kan, terpaksa menjalani apa yang dia lakukan karena ya dipaksa oleh kehidupan gitu kan. Artinya apakah itu bisa digolong dikategorikan sebagai usaha gitu kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu maksudnya. Kalau memang iya dikategorikan sebagai usaha gitu kan, itu pun juga perlakuannya harus lain. Karena small business with a medium size business ya pasti kan needs-nya beda gitu kan. And sometimes ya not necessarily dari kecil itu punya growth kemampuan untuk grow gitu ya. Atau dia nggak mau grow gitu. Jadi kan ada kata-kata pemasaran di Smesco kan. Apakah itu isu utama dari UMKM? Ya, berdirinya Smesco sendiri kan justru karena itu adalah salah satu isu yang terbesar gitu kan, bahwa pemasaran menjadi kendala salah satu yang terbesar dalam di UMKM. Tapi kan kalau kita lihat sejak berapa belas tahun berdirinya Smesco gitu kan, pergerakan tipe atau pemasaran style gitu kan, style pemasaran kan juga sudah berubah. Sekarang kan everything goes online, everything goes digital gitu kan. The physical retail sebagai sama pemain retail gitu ya, kita juga menyadari bahwa ya O2O tetap akan ada gitu kan, tapi dengan adanya pandemi ini ya nggak bisa dipungkiri lagi bahwa akselerasi ke digital gitu kan sudah datang, sudah tiba gitu kan, sudah lebih cepat gitu kan. Nah, kalau pemerintah dalam hal ini tidak bisa keep up gitu kan, atau tidak bisa mengarah ke digitalisasi, ya ketinggalan lah. Ya kalau ketinggalan ya artinya we're not serving the UMKM. Iya kan, berarti kan lu punya metode kan usang. Iya. Gua baca kan dari 64 juta mungkin baru 8 juta yang online ya, betul ya? Iya. 64 juta UMKM baru 8 juta, lalu your target will be 10 million kalau nggak salah by the end of the year.
10 Oh, 10 okay. ya, nggak 10 lah. Iya, 10. Minimum. Apa stepnya untuk digitalisasi ini? Sebetulnya 10 itu kan onboarding, gitu kan. Maksudnya kan udah onboard, setelah itu kan masih banyak step. Udah onboard belum tentu sukses kan? Ya cuma daftar doang kan itu kan, ya kan. Ya tapi at least that's the first step. Oke, kalau gua UMKM, apa benefitnya gua harus register onboard ke Smashco? Ya sebetulnya itu kan it's a double apa ya? Menurut gua kan semua bisnis, semua ini kan kontraktual dan apa namanya? Reciprocal ya gitu ya. Gak ada yang maksa juga sih. Iya kan? It's like, benefitnya? Benefitnya ya sebetulnya ya it's up to you to judge gitu kan. Kalau menurut gua yang pasti kalau UMKM itu terdata dengan baik gitu kan. Nanti ini akan mengkalibrasi database di pemerintahan supaya bisa keluar regulasi yang benar. Kalau database-nya nggak benar, gitu kan, regulasinya juga nggak akan tepat sampai kapanpun. And when we talk about digitalization, it's about blockchain, ya kan, it's about big data, gitu kan, dan segala macam. Nah ini kita ke arah sana nggak, gitu kan? Nah makanya di Smashco pun dan di Kementerian Koperasi dan UMKM, maybe for the first time in a long time, gitu. We're fixing our database, gitu kan, dan we're onboarding more people, gitu kan, dan kita bikin dashboards, gitu kan, like untuk buat monitor Monef dan lain sebagainya supaya kita punya objektivitas ketika kita mau melakukan inisiatif apapun tepat sasaran. Gitu. Gue lihat juga banyak workshop ya di Smashco. Yes. Sejak pandemi ini kita udah melaksanakan lebih dari 100 webinar. Waduh. Itu kalau dihitung-hitung satu hari satu. Wow. Iya lumayan sih gitu kan. Iya. Dan semua ini udah masuk di YouTube kita, Smashco Indonesia. Smashco Indonesia, terdiri dari berbagai macam topik gitu kan, karena kita ada 7 tenaga ahli yang kita kerjasama untuk ya sebenarnya kalau nggak ada pandemi sih mereka masing-masing harus deliver much more gitu ya inisiatif ini, tapi ya karena keterbatasan ya akhirnya kita pikir ya udahlah kita hajar webinar dulu deh yang intens, yang aktif gitu kan. Kalau kita ngomong kompetisi global kan semua sudah masuk kan, dari China juga banyak, dengan online ini semua kan serangan dari luar banyak banget. Kita kalau compete di semuanya kan we discuss it before the podcast kan susah kan. Jadi harus ada sektor unggulan. Menurut lo sektor unggulan Indonesia apa? Agraria and its byproduct. Agraria is by product. Jadi turunannya dari produk agraria, gitu kan. Woodworking segala macam enggak? Termasuk. Oh, agraria dari pohon. Iya kan? Jadi yang harus gini. Gue selalu bilang tuh kalau misalnya ini lingkaran kehidupan lah, gitu kan, whatever lah. Terus titik equilibriumnya tuh di sini, ya kan. Titik idealnya nih ceritanya. Ini negara maju tuh sebetulnya dia udah mulai dari start, dia melewati semua, tapi dalam perjalanan melewati ini kan dia melalui genocide, perang gitu kan, perusakan alam gitu kan lah, apa-apa segala macam ya kan. Dia di sini. Nah, Jepang, China, US, semua lah gitu, Eropa. Terus Indonesia masih di sini. Gitu kan. Ini titik equilibrium. Nah, titik idealnya ini sebetulnya nggak jauh berbeda dari sini, ya kan, dalam arti misalnya ya dekat dengan alam, gitu kan, balance gitu kan antara alam dengan manusia dan lain sebagainya, bisnis juga, maksudnya social enterprise, ya gitulah, semua ide-ide utopian ideas gitu kan. With this pandemic, this utopian ideas sudah nggak lagi menjadi utopian ideas gitu, tapi sudah menjadi kenyataan gitu kan, ya, dan malah di desire gitu sama orang-orang yang tinggalnya di negara maju. Terus kita ngapain ngikutin kesalahan yang sudah mereka lakukan? Ya kita diem aja dulu gitu kan, stand still gitu, melihat apa yang kita punya, dan ya istilahnya gini deh, gue selalu bilang gitu, ngapain sih orang kampung ke kota? Gitu kan? Stay in kampung aja. Terus kenapa sih misalnya jual sawah gitu kan, kalau kita ngobrol sama petani gitu, gue sering ngobrol sama petani gitu kan. Di Bali terutama kan. Jual sawah. Let's say di mana-mana lah. Di Bali gue ngobrol sama petani gitu kan. Mereka tuh sawahnya itu cuma 3.000 meter persegi.
satu kepala keluarga. Kalau di Jawa itu dulunya 1 hektar. Ya kan? Di Bali are ya? Di Bali are, 3 are satu ini kan. Nah, tapi maksudnya gini, kalau mereka 3 are cukup untuk makan sendiri bahkan lebih karena mereka punya kolektif gitu kan, adat Banjar gitu kan ininya untuk misalnya masih ada tuh ininya. Di Jawa itu kan hilang semuanya, ya kan pelan-pelan hilang seiring dengan hilangnya itu sawahnya juga hilang. Tapi yang dikejar apa? Pendidikan lebih tinggi. Ya, jadi orang sebelum materi lah gitu kan. Kalau materi kan itu lebih fana. Sebelum materi, keinginan anaknya menjadi lebih baik. Pasti. Jual sawah, anaknya di sekolahin tinggi. Nah, terus anaknya kerja di mana? Balik nggak, gitu kan? Nah, tapi sudah nggak ini sawahnya udah nggak ada. Ketika sawahnya udah nggak ada, disitulah jatuh ke dalam kemiskinan. Kalau menurut gua gitu loh. Maksudnya kayak sekarang pandemi, lu kalau ke kampung-kampung santai aja, nggak ada apa-apa gitu maksudnya. Ya karena mereka udah punya sistem kehidupan di mana ya ini sebetulnya self sustain. Ya lu butuh apa sih gitu kan, butuh makan, butuh minum gitu kan, butuh sosial lah gitu ya. Kalau gua bisa nyimpulin dari lu ya, seharusnya semua UMKM itu kita nggak mikir kayak startup, valuation kita exit jadi harus scale up sebesar mungkin. Definitely no ya. Kalau kita mikir kesejahteraan orang banyak, kapitalisme itu kan tidak akan mengangkut kapal yang gerbong yang besar. Sebetulnya beberapa doang, ya kan. Kalau misalnya yang beberapa mau take care yang lain gitu kan. Tapi kalau lu mau ngangkat gerbong yang besar, sebetulnya kan makanya kayak sekarang salah satu hashtag di Kementerian Koperasi itu adalah koperasi keren. Ya, UMKM naik kelas, ya, hashtag gitu. Tapi kan dibalik semangat yang kesannya sederhana itu, sebetulnya kan bagaimana asas koperasi ini bisa balik lagi. Contoh di Smesco itu ketika gua rebranding dengan logo barunya yang seperti ini, gitu kan, itu tuh arti ada semangat 3S. 3S artinya? Sinergi, sosial, solidaritas. Itu bukannya karangan gua sebetulnya, itu asas koperasi. Nah, bapak koperasi kita Pak Hatta gitu kan, sebetulnya itu model itu udah bagus sekali. Tapi dalam perjalanannya koperasi ini jadi kuno bukan kuno, out of touch gitu kayaknya. Out of touch dan juga positioningnya jadi negatif gitu kan, dengan adanya ya macam-macam lah ya, bad management gitu ya kan, ya ketua untung terus gitu kan, operasi simpan pinjam yang brengsek dan segala macam banyak gitu kan, ya akhirnya dibabat-babatin segala. Nah, so we need to reassess dan juga rekalibrasi gitu kan, sesuatu yang sebetulnya modal-modal fundamental negara ini yang sudah baik gitu kan, dan kita teruskan, kita bikin lebih relevan gitu sih. Menarik karena selama ini kalau podcast gua bro, terus terang kita kan pasti nguber, kita grade itu harus jadi besar. Grade harus besar, right? And you presented different position gitu loh. We didn't have to go to the same circle. Kurangnya di situ, itu menarik. Guys, kalau kalian lihat podcast sebelumnya, kita kan lihat kan, kita scale up, kita have to be big. Kita bisa exit ya, kita ngomong di era venture capital, kita exit. Tapi dan do what? Ini dari Pak Leo ini saya hari ini kaget juga dapat pandangan yang berbeda, karena we don't have to sell out ya, nggak bisa jual semuanya. We can be great by still remain small ya, mestinya ya. Ya mungkin terakhir kayak misalnya kenapa kita bikin bakmi 3 marga. Ini juga Pak Leo ini juga bikin bakmi. Kok sempat aja bikin bakmi 3 marga, ceritanya gimana? Sempetnya gitu kan. Jadi sebelum my mother passed away gitu. It's okay. Ya maksudnya gue decided gitu waktu dia ketahuan sakit, divonis gitu kan, kanker stadium 4. Baru berapa tahun lalu kan bakmi ini? 3,5 tahun yang lalu. Iya, bakminya sih baru setahun. Setahun. Gitu kan. Tapi sebelum itu waktu dia divonis itu gue mikir gitu, kayaknya gue nggak mau kerja deh. Ya maksudnya dalam arti gue nggak mau kerja karena gue mau punya waktu untuk dampingin dia, dan juga gue sadar bahwa
gue nggak mau kehilangan waktu buat ngelihat anak gue tumbuh. Oke. And then you try to make up time again ya. Iya, so I wanna have time gitu kan. Intinya gue mau egois nih buat gue gitu maksudnya ya. Gue nggak mau ngelihat anak gue tiba-tiba udah gede gitu, terus gue hilang, gue nggak ada di sana. Gue nggak mau ngelihat nyokap gue lewat gitu kan, tapi gue nggak di sana gitu. Ya udah, so gue berhenti kerja. Wow, totally. Almost. Jadi gue kerja mungkin cuma 2-3 hari seminggu. Lu barengin nyokap lebihnya? Iya, mau gue nemenin nyokap gue di Singapura 2 minggu hilang gitu kan nggak ada yang nelfonin. Iya. I am my own boss gitu kan. Gue juga nggak nge-report ke siapa-siapa. Gue nggak punya tanggung jawab ke siapa-siapa. So I did that for 2 years gitu segala macam. Terus ya, tapi kan dalam perjalanan kan harus menghasilkan kepala keluarga gitu kan, anak 3 gitu kan. Ya oke, tetap harus punya bisnis yang istilahnya gue pengennya tetap dalam asas ini males ya gitu ya, maksudnya yang work smart aja nih. Oke, I need a cash cow gitu, bukan cash cow lah, a cash something. Yang everyday daily transaction. Tapi bukan lagi begini. Tapi vertical integration gitu maksudnya. Meaning vertical integration? Ya maksudnya growth-nya itu begini gitu kan, bukan begini. Ya kan, we made a pact gitu, maksudnya kita nggak buka cabang ya. Oh, satu aja. Satu aja. Jadi kayak ini kayak Kongko zaman dulu bikin bakmi gitu ya kan. Bakmi tinggal di mana? Nggak buka cabang, dekat rumah gua di Permata Hijau. Oh, Permata Hijau sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, oke. Ya kan, kita nggak boleh buka cabang. Tapi di baliknya ada pabrik bakmi. Oh. Jadi ini si kedai ini sebetulnya showroom. Oh. Nanti yang scale up ini pabriknya. Tapi itu pun juga nggak buka pabrik lagi, enggak. Pabriknya aja yang membesar. Oke, nice. Ininya satu, produknya yang jalan gitu kan. Ya jujur gara-gara nonton Narcos juga sih gitu. Oh, oke. Kayaknya bikin pabrik. Narcos di Netflix. Maksudnya ini jalur distribusinya benar nih. Ya kita ambil inspirasi dari mana-mana ya, gitu kan. Bro, interesting. So kalau bolehin closing ya. So lu kan orangnya nggak puas nih. Gua juga kaget dapat pandangan-pandangan seperti ini kan. What else do you want to accomplish? Apa menurut lu sukses dan apa yang lu yang kurang masih menurut lu? Sekarang gue lagi memikirkan ya maksudnya sebagai orang Indonesia, sebagai negara Indonesia gitu kan, sebelum gue mati gitu kayaknya gue pengen ngelihat kita unggul lah di something gitu ya, maksudnya kayak gitu kayaknya dari dulu gue punya ambisi itu gitu ya, atau calling whatever you wanna call it gitu kan, tapi ya kita bisa ngangkat ini bareng ya sama teman-teman yang lain juga gitu kan. Jadi ya mimpinya masih punya inisiatif yang inklusif gitu, yang bisa direplika di banyak tempat gitu kan. Ya salah satunya ya keywordnya itu kembali ke akar itu. Kembali ke akar, back to the roots ya. Back to the roots itu kan, and have a identity dan juga ya pride gitu kan, independence gitu kan, itu sih kalau buat gue sih. Wow, thank you bro. Guys, thank you for following ya. Kalau kalian suka episode ini sebelumnya, please follow, like, subscribe di YouTube dan Spotify Setiawan Winarto. Kalau mau ikutin tentang Pak Leonard Theo Sabrata bisa cek di Instagramnya, bisa juga dicek di Smesco. Paling nggak hari ini saya belajar, kalau dari saya nggak expect episode ini karena selama ini dengan guest-guest rata-rata kita bicara gimana scale up, gimana grow big. Ternyata jadi great itu juga nggak harus big. Ya, we can go back to the roots, apalagi pandemi ini kan, and we can be great and be satisfied with that. Itu bagi saya pelajaran penting yang gua nggak surprise dapat dari Leo. Oke, alright.